Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, Frenkie de Jong, dramanya masih belum berujung. Bagaimana keadaannya? Apa yang akan terjadi dengan seorang Frenkie de Jong? Apakah akan di Barcelona atau akan akhirnya pindah ke Manchester United? Ada hal yang cukup menarik. Ini gua ambil dari GQ, ditulis oleh jurnalis favorit gua, Andy Mitten, editor dari United We Stand. Ini ya, United We Stand ini adalah fanzine dari Manchester United ya. Ini biasa dijual di depan Old Trafford sebelum pertandingan. Jadi Andy Mitten ini cukup tahu banyak tentang Manchester United, info-info dari internal Manchester United, dan dia kali ini menulis artikel bagaimana ini saga dari Frenkie de Jong ke Manchester United akan berakhir ya. Mungkin ada beberapa info yang menarik yang ada di dalam artikel ini. Gue ingin ulas, gue ingin artikan, rangkum, dan nanti akan gue kasih opini juga ya. Mungkin teman-teman yang bosen dengan ya saga atau drama Frenkie de Jong yang kurang tertarik dengan konten ini, ya bisa di skip aja, nggak apa-apa. Tapi kalau yang menarik, yang ya penasaran bahkan ya bisa stay. Oke, dikabarkan di sini kalau ya era dari Erik ten Hag di Manchester United ini memiliki start yang cukup bagus ya di preseason, tapi masih ada pertanyaan yang cukup besar di sana ya. Apakah top transfer targetnya dari Barcelona Frenkie de Jong ini akan datang ke Manchester United atau tidak? Di artikel ini artikelnya cukup panjang ya. Ada beberapa yang gue tidak cantumkan, tapi seperti ini gue cantumkan dan gue tandain ya. Mudah-mudahan bisa terlihat cukup jelas, itu gue kasih stabilo. Ten Hag ini menginginkan De Jong ya, Frenkie de Jong, karena Erik ten Hag melihat dia sebagai salah satu pemain yang paling komplit, gelandang paling komplit di Eropa. Lebih baik dari pemain manapun yang Manchester United punyai. Seseorang yang bisa memainkan filosofi dari seorang Erik ten Hag ini di atas lapangan. Erik ten Hag tahu kalau Frenkie de Jong ini adalah tipe box to box ya, pemain dengan positioning yang sangat-sangat bagus dan juga pergerakan di daerah kunci, di daerah kantong, ya. Dan dia juga mampu berada di second line atau sisi kedua ya, garis kedua dengan cukup bagus ke arah penyerang. Dan ya tidak ada pemain yang lebih baik untuk menjemput bola dari pemain back tengah ya, dan memulai build up serangan dengan cepat, dan ini merupakan kunci dari permainan Frenkie de Jong ya, di mana dia bisa build up serangan dari belakang ke depan ini dengan sangat-sangat baik. Ini yang ditunjukkan dia di Ajax, ini yang ditunjukkan dia di tim nasional Belanda. Tapi ini yang belum bisa ditunjukkan dengan konsisten di Barcelona. Nah, ditambahkan juga kalau sebentar ya, Erik ten Hag ini bekerja di setiap waktu, dan dia ini betul-betul merupakan pelatih yang sangat bagus juga ya, dan dia ingin mengimprove atau mengembangkan lagi Manchester United. Dia punya pekerjaan yang sangat-sangat besar ya, dan sangat-sangat sulit, dan ini akan memakan waktu. Tapi pekerjaan dia dinilai akan lebih mudah kalau dia bisa mendapatkan pemain yang diinginkan, yaitu adalah Frenkie de Jong. Dan ini menurut gue salah satu pernyataan kunci yang ditulis oleh Andy Mitten di sini ya. Gue tahu banyak sekali teman-teman di kolom komen, terima kasih sebelumnya ya yang memberikan komentar di kolom komen kalau Frenkie de Jong terlalu lama, lupakan saja Frenkie de Jong dan lain-lain. Tapi jangan lupa ada satu faktor yang menurut gue cukup penting, di mana Erik ten Hag ini pekerjaannya akan sangat-sangat besar, sangat-sangat sulit di Manchester United, melihat apa yang terjadi musim lalu, bahkan musim sebelumnya, katakanlah demikian ya. Dan musim ini sudah banyak pemain yang lepas, akan membangun lagi skuad ya kan, tapi tidak bisa melepas status dari Manchester United sebagai salah satu klub besar di Inggris, bahkan di dunia. Artinya apa? Manchester United oleh beberapa pihak dan bahkan banyak pihak ya diharapkan tetap bisa bersaing di papan atas, dan ini tentu saja sangat sulit.
Tapi menurut Andy Mitten, tugas ini akan lebih ringan bagi seorang Erik ten Hag kalau bisa mendapatkan pemain yang diinginkan, yaitu adalah Frenkie de Jong, di mana di paragraf-paragraf sebelumnya dikatakan menurut Erik ten Hag tidak ada pemain lain selain seorang Frenkie de Jong ya. Bahkan dia menganggap ya Frenkie de Jong ini pemain yang paling bagus untuk posisi Eropa, gelandang di Eropa, yang tentu saja sangat-sangat dia inginkan untuk berada di Manchester United. Ditulis oleh Andy Mitten, dikatakan sebelum Anda terlalu bosan membaca tentang Manchester United yang ingin mendatangkan Frenkie de Jong, ini cukup menarik ya. Mari kita lihat apa itu apa, kurang lebih demikian. Akan dibahas ini ya, poin A. Dan ini sekali lagi cukup menarik karena gue tahu banyak yang bosen, ya kan? Banyak yang bosen, bahkan sudah menyerah. Sorry ya, menurut bahasa gue, menyerah artinya ya sudahlah. Kalau memang tidak dapat maka ganti target ya kan, dan lain-lain. Di video gue sebelumnya gue sempat memberikan alternatif dan gue juga menyebutkan nama alternatif itu, walaupun gue juga tegaskan di video gue dan akan gue ulangi di sini ya, menurut gue ya Frenkie de Jong adalah Frenkie de Jong, dia sangat unik, tidak ada yang hasil yang gue berusaha untuk mencari ya di alternatif-alternatif tersebut. Gue melakukan research ringan amatiran ala gue dengan membandingkan ya permainan dan juga pastinya data yang mendekati seorang Frenkie de Jong, di mana posisi dia ini dari apa yang diinginkan oleh seorang Erik ten Hag di seorang Frenkie de Jong. Ini pemain lain nyaris tidak ada yang menyamai ya, atau bahkan mendekati sedikit. Dan ya sebelum dikatakan oleh Andy Mitten, mari kita bahas ya sebelum mengetahui apa itu apa. 1. Manchester United secara khususnya manajer Erik ten Hag menginginkan pemain, dan pemain ini artinya Frenkie de Jong ya, dan bahkan bersiap untuk bersikap sabar karena Frenkie de Jong ini merupakan sentral dari rencana dia. Ini luar biasa ya, sentral dari rencana dia, dan Erik ten Hag sudah tahu memang akan sulit dan sudah bersiap untuk sabar. Sabar ini jadi menurut gue, apakah dia juga akan sabar kalau seandainya Frenkie de Jong tidak mendarat musim panas ini, tapi masih akan dinantikan musim dingin atau bahkan musim panas tahun depan. Ini juga cukup ya, gue juga ingin tahu ya apakah itu yang dimaksud. Dan ya ditegaskan lagi di kalimat berikutnya oleh Andy Mitten, tidak ada rencana B, artinya tidak ada rencana lain ya. Dan ya hanya itu saja, tidak ada rencana B. Ini seperti ketika Barcelona mendatangkan dia dari Ajax di tahun 2019. Pada saat itu juga tidak ada rencana B ya di Ajax. Pada saat itu Barcelona hanya menginginkan De Jong dan hanya De Jong pada saat itu ketika mendatangkan dari Ajax ya. Jadi betul-betul tidak ada rencana lain. Di poin B dikatakan kalau Barcelona hanya akan menjual pemain ke Manchester United karena mereka butuh uang. Mereka berharap ya klub lain seperti PSG dan juga Manchester City, di mana kedua klub ini termasuk di beberapa klub yang ingin mendatangkan Frenkie de Jong di tahun 2019. Juga Spurs di tahun 2018. Ini cukup menarik ya, ternyata PSG dan Manchester City ini berusaha untuk mendatangkan di tahun 2019, dan Tottenham Hotspur juga tahun 2018. Tapi di antara mereka tidak ada yang maju kepada ya, atau meraih atau ya sampai di level yang mereka inginkan. Artinya hanya Manchester United yang sampai dengan di tahap negosiasi. Klub lain yang sebenarnya juga diinginkan oleh Barcelona ya, untuk ya paling tidak ada proses untuk mendatangkan Frenkie de Jong ini tidak. Kenapa? Tadi disebutkan karena Barcelona membutuhkan uang. Poin C, biaya ini sudah disetujui untuk pemain tersebut di antara dua klub. Ini artinya Manchester United dan juga Barcelona sudah sepakat, dan ini sudah diinformasikan. Gue juga sudah membagikan informasi ini kan di video gue. Media lain pun juga demikian. 85 juta, 75 juta guaranteed money, sisanya
add-ons. Nah, ini tapi yang menarik adalah kalimat kedua. Dan ini sudah dikomunikasikan dari Barcelona kepada sang pemain. Artinya Barcelona sudah mengomunikasikan hal ini kalau kesepakatan ini sudah diraih ya antara Barcelona dan juga Manchester United. Poin D, sang pemain ya tidak menunjukkan indikasi sejauh ini kalau dia ingin meninggalkan Barcelona. Pemain ini punya kontrak sampai 2026 dan dia juga ya ada utang gaji, kurang lebih demikian ya. Nah, artinya Barcelona ada utang gaji ke sang pemain. Frenkie de Jong ini tidak happy dengan bagaimana situasi ini situasi ini dihandling dari klubnya ya, di mana ya dia sebenarnya sangat mengimpikan untuk bisa bermain. Jadi dia ini sebenarnya tidak happy, dikabarkan oleh Andy Mitten, sang pemain ini tidak happy dengan bagaimana Barcelona ini ya bersikap ya, berlaku terkait dengan keadaan saat ini. Frenkie de Jong ini tidak happy dengan cara Barcelona. Poin F, manajer dari Barcelona Xavi ini suka dengan Frenkie de Jong. Dan sang pemain pun juga atau Xavi ya ini sangat memuji seorang Frenkie de Jong ini sebenarnya jauh sebelum dia bergabung di Catalans. Sang pemain sendiri ini dilihat sebagai penerus Xavi ya, walaupun ini tidak sepenuhnya terjadi. Ditulis juga oleh Andy Mitten kalau mungkin beberapa fans dari Manchester United ini punya bad feeling atau perasaan yang tidak enak ya mengenai hal ini. Tentu saja ada pengalaman sebelumnya tentang Angel Di Maria ya kan, yang ya dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris, bahkan dia sebenarnya tidak ingin datang ke Manchester ya kan. Lalu bagaimana juga usaha yang tidak berhasil untuk mendatangkan Cesc Fabregas 9 tahun yang lalu, walaupun keadaannya ini berbeda. Barcelona dan Manchester United pada saat itu tidak setuju ya tentang Fabregas. Artinya tidak ada kesepakatan, belum terjadi kesepakatan pada saat itu ya. Bahkan Fabregas ini berkata ke David Moyes dia bilang ke David Moyes kalau dia akan pindah kalau dia tidak mendapatkan menit bermain di pertandingan pertama di season tersebut. Ternyata dia bermain di season tersebut ya, di pertandingan pertama, dan dia mencetak 2 gol. Dari situ maka ya usaha untuk mendatangkan Cesc Fabregas ini berakhir ya. Tapi di tahun 2013 pada saat itu Barca di tahun 2013 itu sangat stabil di kondisi keuangan dibandingkan dengan sekarang. Jadi tentu saja keadaan saat ini tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan pada saat itu ya, ketika Manchester United berusaha untuk mendatangkan Cesc Fabregas. Bahkan diinformasikan juga oleh Andy Mitten kalau bagaimana mereka ini bisa mendapatkan Ronaldinho. Ketika itu ya mereka bisa unggul ya dari Manchester United untuk mendapatkan Ronaldinho. Padahal mereka ini tadinya tidak bisa mendekati tawaran dari Manchester United. Ternyata ini ada campuran ya dari urusan politik karena presiden dari Catalonia ini dikabarkan oleh Andy Mitten menelpon presiden dari Barcelona dan menjelaskan ini sangat penting bagi Catalonia dan juga bagi negara ya, kalau Barcelona ini mendatangkan Ronaldinho. Dan dari situ ternyata mereka ya sangat akhirnya intinya mereka bisa lah mendapatkan Ronaldinho ya. Nah, tapi kali ini keadaannya berbeda. Presiden dari Barcelona ataupun juga fans dari Barcelona, pergerakan fans dari Barcelona ini sekali lagi ditulis oleh Andy Mitten ya. Tidak ada presiden ataupun juga pergerakan dari Barcelona fans ya yang mengatakan kalau Frenkie de Jong ini harus stay. Dia ini sangat bagus tapi dia bukan seorang pahlawan. Karena gelandang Spanyol seperti Gavi dan juga Pedri ini lebih dilihat sebagai ya sosok tersebut ya, sosok yang dianggap mungkin akan jadi
hero, pahlawan ataupun juga sosok yang ya lebih, karena mungkin kan lebih lokal ya kalau gue ngelihat. Dan ditambahkan juga ya, ada banyak gelandang di Barcelona seperti Franck Kessie yang baru saja didatangkan. Dan tentu saja ada juga nama seorang Sergio Busquets yang dianggap ya dia inilah yang memainkan posisi atau ya peran yang biasanya atau yang terbaik bagi seorang Frenkie de Jong ini bisa tunjukkan ya sesuai dengan kapasitasnya. Dia tidak bisa menunjukkan hal tersebut karena posisi ini dimainkan oleh Sergio Busquets di Barcelona. Nah, Manchester United ya ini tidak akan memaksa Frenkie de Jong untuk ya meninggalkan Barcelona, karena ini ditulis oleh Andy Mitten ini tidak akan terlihat dengan bagus ya, tapi dia juga seorang pemain sepak bola yang profesional dengan attitude yang sangat excellent. Ditulis lagi ya, kalau dia pindah tidak akan ada alasan kenapa dia tidak bisa beradaptasi dengan cepat di Manchester bersama dengan mantan manajernya. Artinya Andy Mitten sangat percaya kalau ya dia seorang pemain profesional. Kalau seandainya dia nanti pindah ke Manchester United, dia pasti akan bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Jangan lupa ya, Andy Mitten ini sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Artinya sebagai jurnalis dia sudah makan asam garam ya, katakanlah demikian, banyak informasi, banyak pengetahuan, sehingga ketika dia menulis seperti ini, dia sudah mempertimbangkan betul dengan segala pengetahuan dan juga segala pengalamannya, sehingga dia berpendapat kalau ini tidak akan jadi masalah bagi Manchester United kalau seandainya seorang Frenkie de Jong ini datang, terutama dari sisi adaptasi. Dikabarkan juga 6 minggu yang lalu salah seorang senior di Barcelona ini bertanya ya, apakah semua orang di sini ini mempertimbangkan kalau apakah pemainnya tuh betul-betul ingin stay di Barcelona atau tidak, kurang lebih demikian ya. Karena tentu saja kalau seandainya atau itu yang gue tandain di bawah ya, ini tentu saja betul kalau seandainya sebuah klub ingin supaya salah seorang pemainnya ini cabut atau pergi ya, tentu saja mereka ada cara untuk melakukannya. Mereka bisa membuat hidup sang pemain itu terasa sulit di klub sehingga mereka akhirnya tidak betah dan cabut ya. Dan ini tentu saja bisa juga terjadi di arah yang sebaliknya. Ketika pemain itu ingin cabut ya, dia juga bisa ya berlaku yang aneh-aneh lah, katakanlah demikian di klub ya. Manajer dari Barcelona, Xavi, ini sangat suportif ke Frenkie de Jong. Tapi tentu saja tekanan bisa saja dilakukan dari para bosnya, artinya direktur ataupun juga manajemen di Barcelona ya. Ya seperti kita butuh untuk menjual Frenkie, dan ini sudah dijelaskan tadi di paragraf-paragraf sebelumnya kenapa ya. Nah, ini juga menarik karena kan di stabilo berikutnya, karena banyak yang mengatakan wah kalau memang dia tidak mau atau ini mendingan tidak usah datang ke Manchester United. Ini tapi sangat menarik sekali lagi ya, paragraf selanjutnya nih. Sir Alex itu selalu mengatakan ya, kalau dia ingin pemain itu sulit untuk didapatkan. Karena bahkan Sir Alex ini curiga kalau sang pemain itu tidak demikian, artinya tidak cukup sulit untuk didatangkan. Sekali lagi ya, Sir Alex ini lebih suka mendatangkan pemain yang sulit untuk didatangkan daripada yang gampang didatangkan, karena akan lebih banyak kecurigaan kalau pemain itu terlalu gampang datang ke Manchester United. Ditambahkan lagi, Manchester United terlalu banyak mendatangkan pemain dengan mudah di 10 tahun terakhir bahkan ya. Tentu saja Manchester United terlalu banyak terayu lah katakanlah ya oleh nama-nama besar ini, terlalu gampang. Nah, dan kita sudah sering melihat apa yang terjadi di 8 tahun terakhir ini, nama-nama besar dalam tanda kutip terlalu mudah datang ke Manchester United ya. Gue nggak perlu menyebutkan siapa saja selama 8 tahun terakhir ini. Tapi apa yang terjadi? Karena terlalu mudahnya pemain tersebut datang dengan faktor ABC, justru tidak bisa berkembang sama sekali, tidak bisa memberikan kontribusi, bahkan sering flop. Dan menurut gue ya mungkin ada benernya juga, bahkan mungkin bener juga ya apa yang dikatakan oleh Andy Mitten, mengingatkan filosofi dari seorang Sir Alex Ferguson, pelatih tersukses di Manchester United, yang mengatakan kalau dia lebih suka mendatangkan pemain itu sulit ketika datang ke Manchester United daripada gampang.
Kenapa? Karena Manchester United nama besar ya kan, bisa memberikan uang dan segala. Dan ini terjadi betul, pemain Manchester United terlalu gampang, nama-nama besar terlalu gampang datang ke Manchester United selama 8 tahun terakhir ini. Dan kontribusinya tidak seperti yang diharapkan. Dan di paragraf terakhir ya, Andy Minton menutup dengan cerita tentang De Jong ke Manchester United ini tidak akan berakhir. Manchester United, khususnya Erik ten Hag, melihat dia sebagai sentral dari rencananya. Barcelona juga ingin menjual dia, dan melihat bagaimana mereka ini memperlakukan pemain lain, ini tentu saja bisa akan jadi sangat buruk jelek untuk mendorong Frenkie de Jong ini keluar sehingga mereka mendapatkan uangnya. Ini tentu saja sangat jauh dari kondisi ideal bagi semua pihak. Tapi hidup itu seperti itu, artinya tidak ada semua pihak yang akan senang. Nah, sekarang ini ada 3 pihak, Barcelona, Manchester United, dan juga Frenkie de Jong. Jelas dalam kondisi saat ini, ringan amatiran ala gue ya, kondisi yang sangat terdesak, ini adalah kondisi dari Frenkie de Jong, bahkan nyaris tidak punya pilihan. Saat ini bukan hanya Manchester United loh ya yang sabar, Barcelona pun juga masih sabar kan, dengan ya masih mengikutkan dia ke tour dan segala macam. Tapi kalau seandainya mungkin kondisinya akan lebih mendesak lagi, bukan tidak mungkin, Andy Minton tadi katakan ya, mungkin hal yang tidak mengenakan akan terjadi. Ini bisa saja, walaupun dalam sepak bola kemungkinan itu masih banyak. Kita juga lihat atau kita ya nantikan saja apakah ada perubahan dari kondisi finansial katakanlah dari Barcelona ya, dimana sampai saat ini yang gue dapat beritanya masih tetap sama kondisinya. Bahkan mereka ini sudah banyak mendatangkan pemain baru. Mereka terus melakukan pengeluaran. Masih belum ada pemasukan yang signifikan. Apakah ini akan berpengaruh nantinya ke kondisi Frenkie de Jong? Nah, mari kita nantikan bersama. Kurang lebih demikian ya, bahas artikel. Sekali lagi dari Andy Minton, jurnalis yang banyak sekali menulis ya. Bukan hanya di harian yang tadi gue katakan, tapi juga di salah satu harian besar The Athletic. Dan tentu saja dia juga seorang editor dari United We Stand, fanzine salah satu yang terbesar, bahkan itu mungkin yang terbesar ya, dari fans Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.